Ducati diselimuti penyesalan Francesco Bagnaia jadi pengembang YZR M1 dan membangun istana baru berwarna biru. Francesco Bagnaia dan Yamaha, kombinasi yang dulu hanya dianggap mimpi liar di dunia MotoGP, kini sudah tidak bisa diragukan lagi, bahkan terlalu nyata untuk diabaikan. Saat kabar besar mulai berembus kencang dari paddock, dua pabrikan raksasa menjadi pusat perhatian dalam pergerakan transfer paling mencengangkan musim ini, Ducati dan Yamaha. Sumber kuat menyebutkan bahwa sang juara dunia 2 kali Ducati, Francesco Bagnaia, akan memulai babak baru bersama Yamaha, meninggalkan Ducati yang telah mengkhianati semua jasanya dalam pengembangan Desmosedici. Bukan sekadar pindah tim, langkah Pecco Bagnaia ke Yamaha menandai awal dari sebuah era baru. Ia tidak hanya datang sebagai pembalap juara dunia, tetapi juga bertransformasi menjadi arsitek utama dalam proyek ambisius kebangkitan Yamaha di MotoGP. Perannya jauh dari sekadar pembalap utama, Bagnaia dipercaya menjadi otak pengembangan teknologi dan karakter motor YZR M1 generasi terbaru yang digadang-gadang akan menjadi pondasi utama bagi kejayaan tim Garputala di masa depan. Apakah ini tanda bahwa era keemasan Ducati mulai runtuh bersama pembalap non-Itali? Dan apakah Yamaha akan kembali menjadi penguasa MotoGP dengan motor yang lahir dari otak sang juara dunia yang dulu pernah mengalahkannya? Mari simak dan kita bahas lebih lanjut. Musim MotoGP 2025 belum mencapai paruh keduanya, namun suhu di bursa transfer pembalap sudah menggelegar lebih keras dari raungan mesin di tikungan sirkuit. Francesco Bagnaia, seorang juara dunia 2 kali yang selama ini menjadi tulang punggung proyek Ducati Desmosedici itu, kini justru berada dalam pusaran ketegangan internal dan transfer ke dalam tim yang selama ini menjadi musuh besarnya di lintasan. Pernyataan tajam dari Gigi Dall'Igna, Managing Director Ducati Corse, menjadi pemantik api dalam perpindahan Pecco ke tim Yamaha. Petinggi Ducati itu memuji Alex Marquez karena performa konsistennya, serta menjunjung tinggi semangat juang Marc Marquez di awal musim ini. Namun nada berbeda muncul saat membahas Pecco. Ia menyebut performa sang juara dunia itu tidak sebanding dengan ekspektasi yang sudah ia tetapkan. Situasi ini semakin menguat setelah Managing Director Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, mengungkapkan secara terbuka ambisinya menjadikan Bagnaia sebagai otak utama pengembangan YZR M1 generasi baru. Selama ini Ducati memang dikenal sebagai tim dengan mesin tercepat, tetapi karakter motornya yang agresif membuat banyak pembalap kesulitan menjinakkannya. Dari era Casey Stoner hingga Andrea Dovizioso, Ducati sempat dikenal sebagai motor monster yang sulit ditaklukkan. Barulah saat Bagnaia naik ke tim utama dan secara konsisten terlibat dalam pengembangan, karakter Desmosedici mulai bertransformasi. Ia membantu meredam sisi liar motor, memperhalus elektronik, dan memandu Ducati hingga mampu membuat GP23 dan GP24 menjadi paket paling komplit di grid. Kehilangan sosok seperti Bagnaia berarti kehilangan arsitek lapangan, seseorang yang memahami motor bukan hanya sebagai alat balap, tapi sebagai produk teknis yang hidup dan terus berkembang. Berbeda dengan Ducati yang terlihat mulai mempertanyakan keberlanjutan kerja sama dengan Bagnaia, Yamaha justru melihat peluang besar dari situasi ini. Paolo Pavesio, sebagai pemegang kendali visi jangka panjang Yamaha di MotoGP, tidak sekadar ingin mencari pembalap cepat. Ia ingin mencari seorang pemimpin teknis dan dalam pandangannya sosok itu adalah Pecco Bagnaia. Dalam wawancara eksklusif, Pavesio menyampaikan keyakinannya bahwa Yamaha perlu lebih dari sekadar perbaikan mesin. Mereka membutuhkan transformasi menyeluruh budaya kerja, pendekatan teknis, hingga cara komunikasi antara pembalap dan tim insinyur. Pecco memiliki kualitas unik yang jarang dimiliki pembalap lain. Dia cepat, iya, tapi yang lebih penting dia mengerti motor secara menyeluruh. Dia tahu bagaimana menjinakkan karakter liar Ducati dan menjadikannya sebagai mesin juara. Dan itu bukan pekerjaan semalam, itu proses dan dia pemimpinnya, ujar Pavesio dengan penuh keyakinan. Lebih lanjut, Pavesio menjelaskan bahwa proyek Yamaha bukan lagi sekadar membangun motor kompetitif, melainkan membangun ulang seluruh filosofi teknis YZR M1. Motor Yamaha saat ini masih berpegang pada karakter mesin inline 4 yang mengutamakan kestabilan di tikungan, tetapi kesulitan bersaing dalam top speed dan akselerasi dibandingkan Ducati atau KTM yang sudah lebih agresif dengan mesin V4 mereka. Menurut sumber internal Yamaha, Pavesio sudah lama mendorong kerjasama yang lebih erat antara tim di Eropa dan Jepang. Kedatangan Pecco diharapkan bisa mempercepat proses ini dengan menjadikan sang pembalap sebagai penentu arah dalam pengambilan keputusan teknis. Dia akan menjadi lebih dari sekadar pembalap.
Kami ingin menjadikan Pecco sebagai mitra strategis dalam pembangunan M1 masa depan, tambah Pavesio. Yamaha juga dikabarkan siap memberikan paket kontrak premium, termasuk otonomi teknis lebih besar, akses langsung terhadap para pengembang utama dari Jepang, dan kebebasan untuk membentuk tim teknis sendiri. Jika ini terjadi, maka posisi Pecco akan menyerupai figur seperti Casey Stoner saat membentuk era emas Ducati atau bahkan Valentino Rossi di era kebangkitan Yamaha awal 2000-an. Pavesio melihat momentum saat ini sebagai peluang emas. Ia sadar bahwa Yamaha sudah terlalu lama tertinggal dan dibutuhkan perubahan radikal. Kita tidak sedang berbicara tentang perbaikan kecil, ini adalah revolusi teknis dan mentalitas, dan Pecco ia memiliki rekam jejak dan kredibilitas untuk memimpin revolusi itu, tegasnya. Tak butuh waktu lama bagi para analis MotoGP untuk ikut angkat bicara mengenai perpindahan Pecco Bagnaia ke Yamaha. Salah satu komentar paling tajam datang dari Matt Oxley, jurnalis dan pengamat MotoGP senior dari Inggris. Pecco bukan sekadar pembalap cepat, ia adalah figur teknis, pemikir dan jembatan antara teknologi tinggi Ducati dengan realitas sirkuit. Jika mereka kehilangan dia hanya karena perbedaan ego atau tekanan sesaat, maka Ducati akan menghadapi musim-musim penuh penyesalan, tulis Oxley. Drama yang sedang berlangsung ini menjadi bukti nyata bahwa di MotoGP bukan hanya kecepatan di lintasan yang menentukan arah sejarah, tetapi juga strategi, komunikasi, dan kepercayaan di balik layar. Ketika kepercayaan mulai goyah, maka pergerakan besar bisa terjadi kapan saja. Jika Pecco menjadi andalan Yamaha, maka musim depan bukan hanya soal siapa tercepat, tapi tentang siapa paling berani mengambil langkah bersejarah. Dan Bagnaia, seperti yang kita kenal, bukan pembalap biasa. Ia adalah sang arsitek yang mungkin saja sebentar lagi membangun istana baru berwarna biru. Ketika kesetiaan dibalas keraguan, duet Maut Pecco-Quartararo jadi ancaman. Bursa transfer makin memanas, dunia MotoGP kembali digemparkan oleh sang pembalap pengembang Ducati, Francesco Bagnaia. Ini bukan hanya cerita tentang drama di paddock, ini adalah cerita tentang pengkhianatan, tekanan, serta luka yang sangat dalam. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali serta pilar utama pengembangan Ducati, kini bersiap untuk meninggalkan rumah yang ia bangun sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar, Yamaha kini dikabarkan sudah dekat dengan Bagnaia. Dan lebih mengejutkan lagi, Fabio Quartararo tak sabar menyambutnya. Dua juara dunia itu bisa segera bersatu dalam satu tim, dalam satu misi, membawa Yamaha kembali ke puncak. Tapi, apa yang membuat Bagnaia, ikon Ducati, bersedia meninggalkan segalanya? Apa yang membuat Yamaha sangat yakin ia adalah kepingan terakhir dari puzzle kebangkitan mereka? Dan benarkah di balik senyum tenang Bagnaia ada bara yang selama ini terpendam di dalam garasi merah Ducati? Mari simak dan kita bahas lebih lengkap lagi. Francesco Bagnaia memang mengawali musim 2025 dengan hasil yang tak semoncer musim-musim sebelumnya. Namun menyebut performanya buruk sebenarnya tidak sepenuhnya adil. Di tengah regulasi baru dan arah pengembangan motor yang cenderung berorientasi pada kebutuhan pembalap lain, Bagnaia justru tampak seperti dikorbankan. Motor Desmos Sedici yang selama ini menjadi senjatanya, kini berubah karakter dan tak lagi cocok dengan gaya membalapnya. Meski begitu, Pecco tetap mampu menunjukkan performa solid, hanya saja tak segemilang biasanya. Ketegangan di dalam tubuh Ducati semakin mencuat setelah Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, secara belak-belakan menyebut Bagnaia sebagai pembalap manja. Komentar pedas ini mencerminkan konflik internal yang sudah tak bisa disembunyikan lagi. Tardozzi menyebut Pecco terlalu banyak mengeluh soal setelan motor dan terlalu menuntut terhadap tim teknis. Bagi penggemar Ducati, sikap petinggi Ducati itu sangat mengejutkan. Selama ini, Bagnaia dianggap sebagai anak emas Ducati, sosok yang membawa kejayaan setelah era Casey Stoner. Namun kini, hubungan itu tampak retak. Tak heran jika rumor perpindahan Pecco ke tim lain makin kencang terdengar. Ironisnya lagi, keluhan Pecco yang sempat dilabeli sebagai berlebihan itu justru terbukti memiliki dasar kuat ketika rekan setimnya Marc Marquez mengalami kecelakaan pada GP Jerez dalam kondisi teknis yang serupa dengan yang telah dikhawatirkan Bagnaia sejak awal musim. Namun dunia balap selalu kejam dan performa lebih keras bicara dibanding sejarah. Sementara Ducati sedang dilanda konflik internal, Yamaha justru menunjukkan kebangkitan. Setelah 2 musim kesulitan dengan motor yang kurang kompetitif, tim biru ini akhirnya menemukan titik terang.
Fabio Quartararo kembali tampil sebagai pembalap tajam dan brilian. Terbukti di 2 seri terakhir Jerez dan Le Mans, Quartararo berhasil meraih 2 pole position berturut-turut dan memecahkan rekor lap time di kedua sirkuit tersebut. Ia juga finish di posisi kedua di Jerez setelah bertarung ketat dengan Marquez sepanjang balapan. Ini adalah sinyal kuat bahwa Yamaha telah kembali ke jalur pengembangan yang benar. Dengan semangat baru dan kemajuan teknis, Yamaha mulai melirik tandem baru bagi Quartararo. Dan disinilah nama Pecco Bagnaia masuk dalam radar. Yamaha siap menyodorkan kontrak besar berdurasi 2 tahun untuk Pecco, termasuk dukungan penuh dari tim teknis Eropa guna memperkuat departemen aerodinamika dan elektronik untuk Yamaha YZR-M1. Fabio Quartararo secara terbuka mengaku antusias dengan gabungnya Bagnaia menjadi rekan satu timnya. Aku ingin bertandem dengan yang terbaik. Pecco adalah salah satu pembalap paling teknis dan cerdas di lintasan. Akan menyenangkan jika kami bisa berbagi garasi, ucapnya usai MotoGP Prancis. Quartararo juga memuji kemampuan analitis Pecco dalam membantu pengembangan motor. Menurutnya, kehadiran Bagnaia tidak hanya akan meningkatkan level kompetisi internal di tim, tetapi juga mempercepat pengembangan Yamaha yang masih tertinggal dalam hal top speed dan kestabilan, agar bisa kembali bersaing dengan Ducati dan KTM di semua trek. Yamaha kini sedang menyiapkan Project Phoenix 2027, sebuah rencana besar untuk membawa kembali kejayaan mereka. Dalam proyek ini, Yamaha ingin menduetkan 2 juara dunia, membentuk tim impian yang tidak hanya cepat di tikungan, tapi juga punya kecepatan maksimum yang mampu bersaing di trek cepat seperti Mugello dan Qatar. Dan di tengah proyek besar ini, mereka butuh figur sentral, seseorang yang tahu bagaimana cara membawa tim ke jalur kemenangan. Pecco diyakini menjadi bagian penting dari proyek tersebut, terutama karena pengalamannya dalam membangun motor Ducati dari biasa menjadi mesin juara dunia. Di sisi lain, banyak yang menilai bahwa Ducati terlalu terburu-buru dalam mengguncang fondasi tim mereka. Mengabaikan kontribusi besar Bagnaia demi hasil jangka pendek bisa menjadi bumerang. Selain itu, mereka juga akan kehilangan stabilitas internal, kehilangan arah pengembangan motor, dan bahkan menghadapi ancaman eksodus talenta dari dalam tim. Beberapa analis MotoGP menilai bahwa konflik internal dan tekanan berlebihan terhadap pembalap utama bisa merusak stabilitas tim. Ducati tampak lupa siapa yang membawa mereka keluar dari bayang-bayang Honda dan Yamaha beberapa tahun lalu. Kalau mereka kehilangan Pecco, mereka akan kehilangan lebih dari sekadar pembalap, ujar mantan pembalap Loris Capirossi. Drama perpindahan pembalap di MotoGP kali ini tak hanya memanas, tapi nyaris mendidih. Dari retaknya hubungan antara Ducati dan Bagnaia, hingga semangat Yamaha membentuk tim impian bersama Quartararo, semuanya membentuk sebuah cerita epik tentang loyalitas, ambisi, dan harga diri. Jika kabar ini menjadi kenyataan, maka musim 2027 bisa menjadi era paling kompetitif dan dramatis dalam sejarah MotoGP. Duet 2 juara dunia dalam satu tim bukan hanya suguhan menarik untuk penggemar, tapi juga ujian sejati bagi dinamika tim dan kepemimpinan. Kini, dunia MotoGP hanya bisa menunggu. Akankah Pecco benar-benar berlabuh di Yamaha? Dan jika benar, akankah ini menjadi awal dari kebangkitan besar Yamaha dan kejatuhan Ducati yang tragis? Satu hal yang pasti, MotoGP bukan sekadar balapan motor. Ini adalah opera berkecepatan tinggi, penuh konflik, kejutan, dan keajaiban. Titik balik kebangkitan Yamaha, Pecco Bagnaia merapat ke Monster Energi Yamaha dan akan duet dengan Fabio Quartararo. Tak ada yang menyangka, dunia MotoGP dibuat gempar. Sebuah kabar mengejutkan berhembus kencang dari paddock. Francesco Bagnaia siap meninggalkan Ducati. Bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena tempatnya di tim pabrikan kini mulai terancam oleh siapa lagi kalau bukan Alex Marquez, sang adik dari 8 kali juara dunia yang kini mencuri perhatian. Dan lebih mengejutkan lagi, tujuan Pecco bukan main-main, yaitu tim Monster Energi Yamaha. Ya, Yamaha, pabrikan yang sempat terpuruk kini mulai bangkit dengan mesin barunya, dan mereka siap menyambut Pecco dengan tangan terbuka untuk menduetkannya dengan Fabio Quartararo. Apa yang sebenarnya terjadi, dan benarkah ini akan menjadi transfer paling dramatis dalam sejarah MotoGP? Mari simak dan kita bahas lebih lengkap lagi. Francesco Bagnaia adalah ikon baru Ducati. Sejak membawa gelar dunia ke pabrikan asal Bologna itu pada 2022, Pecco dianggap sebagai fondasi utama dari era kejayaan Ducati modern. Dengan gaya balap yang presisi, kontrol emosi yang matang, dan feedback teknis yang luar biasa,
Banyak pembaruan elektronik dan geometri chassis lahir dari feedback Pecco. Namun dunia balap selalu kejam dan performa lebih keras bicara dibanding sejarah. Memasuki musim 2025, Bagnaia justru kesulitan tampil konsisten. Di 5 seri pembuka, ia hanya sekali memenangkan balapan, yaitu di Austin, sementara rival setimnya Alex Marquez justru terus menanjak. Menggunakan motor spek 2024 bersama Gresini, Alex tampil menggila. Konsisten finish 3 besar, bahkan lebih sering berada di depan Pecco. Di Jerez, ia sempat mencetak waktu tercepat di beberapa sesi latihan dan memenangkan balapan dengan kepercayaan diri tinggi. Situasi makin panas setelah bocoran dari paddock mengungkap ketegangan internal antara Pecco dan salah satu tokoh senior Ducati, Davide Tardozzi. Dalam sebuah wawancara ke media, Tardozzi dikabarkan menyindir Pecco secara langsung, menyebutnya sebagai terlalu manja dalam menghadapi tekanan. Komentar itu menyulut api dalam tubuh tim Ducati. Bukan hanya soal performa, tapi juga soal kepercayaan. Ada kesan bahwa sebagian pihak di dalam Ducati kini mulai kehilangan kesabaran terhadap performa Pecco yang dinilai selalu salahkan motor. Namun perlu dicatat, kritik ini telah mengabaikan fakta penting. Jika kita melihat sejarah, Pecco adalah arsitek di balik revolusi Desmosedici. Ia memberikan masukan tentang aerodinamika, mengarahkan revisi chassis, hingga menyempurnakan karakter mesin Ducati agar lebih bersahabat. Namun kini justru ia yang disalahkan, justru ia yang posisinya mulai digoyang. Di saat Pecco mulai merasa tidak dihargai di rumahnya sendiri, ada pintu lain yang mulai terbuka, dan itu adalah Yamaha. Setelah 2 musim terpuruk, Yamaha akhirnya bangkit. Puncaknya terjadi di GP Jerez 2025, di mana Fabio Quartararo berhasil finish di posisi kedua setelah duel sengit melawan Alex Marquez. Ini adalah podium pertama Fabio sejak akhir 2023 dan menandai kembalinya M1 ke barisan depan. Tak hanya itu, pada tes resmi pasca race di Jerez, Yamaha tampil menakjubkan. Fabio mencetak waktu tercepat kedua, sementara Alex Rins menempel di posisi ketiga. Mereka hanya terpaut tipis dari pemuncak tercepat, Marc Marquez. Mesin baru Yamaha 2025 kini lebih kuat, lebih stabil di corner exit, dan sudah jauh dari kesan kurang tenaga seperti musim-musim sebelumnya. Semua ini terjadi berkat reformasi besar-besaran di Departemen Teknik Yamaha dan menjadi sinyal yang sangat menarik bagi siapapun yang mempertimbangkan pindah. Dan kini Yamaha tidak mau hanya puas bangkit. Mereka ingin mendominasi. Dan untuk itu mereka butuh satu hal, pembalap besar untuk diduetkan dengan Fabio Quartararo, dan target utama mereka adalah Francesco Bagnaia. Dan kabarnya Yamaha tak hanya tertarik, mereka sangat agresif. Paolo Pavesio disebut telah melakukan pendekatan. Menurut laporan dari paddock, Yamaha telah menyiapkan untuk menghubungi manajer pribadi Pecco dan menyampaikan ketertarikan serius. Tawaran yang diajukan kabarnya bernilai besar, kontrak 2 tahun, status pembalap utama, dan kebebasan penuh dalam pengembangan motor. Situasi ini tentu menggoda Pecco. Di Ducati, ia mulai kehilangan posisi nyaman. Di Yamaha, ia disambut sebagai penyelamat dan fondasi kebangkitan. Paolo Pavesio bahkan disebut-sebut berkata, "Pecco adalah pembalap yang kami butuhkan. Ia dan Fabio akan jadi pasangan juara. Kami siap menyambutnya kapanpun," ujar Pavesio, manajer tim Monster Energi Yamaha. Bayangkan jika Quartararo dan Bagnaia dalam satu tim, maka dipastikan Yamaha memiliki 2 juara dunia, 2 gaya berbeda, namun satu tujuan yang sama. Di sisi lain, Ducati kini berada di persimpangan jalan. Jika mereka melepas Pecco, siapa yang akan jadi pemimpin pengembangan? Marc Marquez dinilai sebagai pembalap yang mampu menutupi kekurangan motor, dan justru dengan bakat itu, Ducati sulit untuk mengembangkan motor karena minimnya masalah yang akan disampaikan Marquez. Dan Alex Marquez, meski cepat, belum terbukti dalam pengembangan jangka panjang. Tanpa Pecco, Ducati bisa saja kehilangan bukan hanya pembalap, tapi juga arah teknis tim. Jika Pecco benar-benar pindah ke Yamaha, musim yang akan datang bisa jadi titik balik di balapan MotoGP. Yamaha akan punya 2 pembalap paling teknikal, paling stabil, dan paling berpengalaman. Mereka tidak hanya akan bangkit, tapi bisa mendominasi. Duet Fabio Pecco adalah kombinasi kecepatan dan kecerdasan. Kekuatan cornering Yamaha dipadukan dengan gaya balap halus Pecco, dan eksplosifnya Fabio akan menciptakan tim impian yang sulit dikalahkan. Dan buat Ducati, kehilangan Pecco bisa menjadi awal dari penurunan jika mereka salah mengambil keputusan.
Akankah Pecco meninggalkan Ducati demi awal baru bersama Yamaha? Akankah kita melihat duo juara dunia Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia mengenakan seragam biru musim depan? Hanya waktu yang bisa menjawab.